Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini Bapak yang bertugas untuk memberikan materi tentang pembahasan hasil tryout yang sudah kalian lakukan. Sebelum kita belajar, seperti biasanya anak, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, sebelumnya Bapak ingatkan kembali, kalau kemarin dengan Pak Sur ingat pesan Ibu. Nah, sekarang Bapak menyampaikan yang versi terbaru lagi 3M, ya. Nah, untuk menghindari COVID, yang pertama itu adalah iman, yang kedua aman, dan yang ketiga adalah imun. Ya. Sama-sama ada an-annya. Ya. Iman itu menjalankan ibadah sesuai dengan agama, kemudian aman, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan. Ini yang sama seperti kemarin pesan 4M ya jadinya. Ya. Kemudian imun, gimana cara meningkatkan imun? Ya, lakukan olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, tidak panik dalam menghadapi sesuatu, makan makanan yang bergizi. Ya, itu adalah 3M. Ya, tapi bukan pesan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak sampaikan kembali data tugas yang baru saja Bapak buka sampai saat ini. Ya, untuk di bab 5, tugas 1 itu 332 siswa yang sudah mengerjakan dari 352 siswa. Berarti masih ada 50-an. Untuk ulangan harian yang kelima, itu baru 106 dari 352. Kemudian di bab 6, tugas 2, 246 dari 352. Dan ulangan harian yang ke-6 adalah 261 dari 352. Tryout 1, saat kemarin dibahas oleh Pak Sur baru 319, alhamdulillah sudah bertambah 15 orang jadi 334 ya. Nah, jadi mohon anakku untuk diselesaikan tugas-tugasnya ya, karena nanti Bapak juga bingung, Bapak dengan Pak Sur juga bingung ngasih nilainya. Kalau kalian tak ada ngerjakan apa yang mau dikasih nilainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin oleh Pak Sur itu sudah dibahas sampai pada nomor 21 ya. Oke, sudah nomor 21, berarti Bapak sekarang lanjut ke nomor 22. Nah, di sini anak-anak bisa diperhatikan bahwa tanda-tanda yang ada di sini, ini ada yang berwarna merah dan ada kotak berwarna hitam ya. Nah, kotak yang berwarna merah ini adalah daya serap yang masih di bawah 60%. Ya. Kotak warna hitam itu berarti daya serapnya antara 60 sampai 70%. Ya. Kita akan lebih fokus membahas yang kotak-kotak yang berwarna merah terlebih dahulu ya. Oke, Bapak lanjut ke soal nomor 22. Ini dari 319 responden, baru 36,7% yang menjawab benar. Ya. Di sini adalah tentang materi persamaan garis. Ya. Nah, yakin silakan diingat-ingat kembali materi persamaan garis. Sudah ketemu catatannya? Nah, dioperasikan untuk persamaan garis ya, yang melalui satu titik ya. Karena persamaan garis ada yang melalui 2 titik dan ada yang melalui 1 titik ya. Sebenarnya 1 titik ini juga boleh ya. Tapi langkahnya agak panjang nanti kalau cuma 1 saja dipakai ya. Oke. Di sini diperhatikan ini ada rumusnya ya. Rumusnya adalah Y sama dengan M kali X kurang X1 ditambah Y1. Kalau di buku itu tertulis Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 ya. Sama saja nak ya. Y kurang Y1 di sebelah kiri,
negatif Y1-nya itu dikumpulkan ke ruas kanan, maka menjadi plus Y1 ya, atau ditambah Y1 ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa kita punya titik sudah ya. Ini ada titik ini ya. Nah, ini ada titiknya di sini ya, 2,5. Berarti inilah yang menjadi X1 ya. Nah, ini ya. Kemudian ada negatif 5, inilah yang menjadi Y2. Dan bergradien negatif 2. Ini ya. Nah, ya. Oh ya, maaf. Keliru. Nah, ya, ini Y1 ya. Maaf. Ya, ada yang salah. Kita hapus dulu. Ya. Ini harusnya jadinya Y1 ya. X1 Y1. Nah, di sini negatif 2 ini adalah nilainya M ya, atau gradien ya. Sekarang kita masukkan unsur-unsur yang sudah kita ketahui ya. Jadinya akan seperti ini ya. Y sama dengan negatif 2 dikalikan dengan X kurang X1 ya. X1-nya adalah 2 ditambah Y1-nya negatif 5. Boleh ditambah dalam kurung negatif 5, atau kalau kalian sudah terampil menggunakan operasi bilangan, bisa langsung negatif 2 dalam kurung X kurang 2 dikurang 5 boleh ya. Itu tergantung kebiasaan kalian saja ya. Karena kita itu bisa karena biasa ya. Kita lanjut, silakan dikalikan ya. Nah, ini dikalikan satu-satu. Negatif 2 dikali X, negatif 2 dikali negatif 2 ya. Kita peroleh seperti ini ya. Y sama dengan negatif 2X ditambah 4 dikurang 5 ya. Sampai sini bentuknya akan menjadi Y sama dengan negatif 2X dikurang 1. Nah, sekarang kita lihat dari hasil yang kita peroleh ini, apakah sudah ada yang sama dengan option A, B, C, D? Nah, di option A, B, C, D yang tersedia adalah 2X-nya berada di paling depan. Nah, maka yang di sini, negatif 2X ini ada di ruas kiri. Nah, kita kumpulkan ke ruas kanan. Ya. Maka dia akan menjadi 2X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Yaitu anak-anakku cara menyelesaikan persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien M. Ya. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya yang berkotak merah lagi ada di soal nomor 25 ya. Ini 42,3% yang menjawab benar. Ya. Nah, kira-kira kesulitannya di mana ini? Dan materinya, oh ini adalah materi kelas 8 ya. Persamaan garis tadi kelas 8, sekarang ini juga materi kelas 8 ya. Ini ada garis K dan L yang sejajar, ya. Kemudian dipotong oleh sebuah garis ya. Ya, ini garis K-nya, ini materi kelas 8 ya. K dengan L sejajar ya. Kita kasih tanda begini lah supaya ini ya. Oh, sudah ada tandanya ya. Ya, nah ini ya. Kemudian dipotong oleh sebuah garis. Anggaplah garisnya KLM, kita beri nama aja saja M ya. Ini garis M ya. Ini gambarannya sama kalau seperti kalian di sungai nah ya. Ini tepi sungai ya. Ini tepi sungai juga atau jalan juga boleh ya. Nah, jadi kita bisa bagi nak ya. Yang di dalam sungai yang mana? Yang berada dalam sungai berarti yang bernomor 3, 4, 5 dan 6. Ini berada di dalam ya. Nah, sisanya itu berarti di luar ya. 7, 8 dan 1 itu berarti berada di luar sungai ya. Kita lihat pernyataan yang pertama. Sudut 1 dan sudut 3 saling bertolak belakang ya. Nah, ya, sudut 1 dengan sudut 3 saling bertolak belakang. Ya, ini adalah pernyataan yang benar ya. Sekarang lihat sudut 2 dan sudut 7 adalah sudut berseberangan. Nah, coba kalian lihat sudut 2 dan 7 sudut luar berseberangan. Ya. Nah, kalau ini namanya betul sudut luar tapi posisinya bukan berseberangan ya. Nah,
karena berseberangan atau tidak tergantung dari garis pemotong ini. Nah ya, kalau sudut 2 dan sudut 7 ini adalah sudut luar sepihak, ya, berarti sama-sama berada di sebelah kiri dari garis M. Apa sebelah kanan maaf ya. 7 dan 3 itu posisinya adalah apa? 7 dengan 2 ya. 7 dan 2 ini posisinya sama-sama berada di sebelah kanan daripada garis M ya. Berarti dia sudut luar sepihak. Berarti ini pernyataan yang salah ya. Sudut 3 dan 6 adalah sudut dalam berseberangan. 3 dengan 6. Benar juga enggak nih? Sudut dalam berseberangan. Ini juga masih salah ya. Ini posisinya sama-sama berada di sebelah kanan dari garis M. Berarti bukan berseberangan tapi sudut dalam sepihak ya. Berarti ini juga salah. Kalau sudah begini jelas sudah, berarti jawabannya 1 dan 4 ya. Nomor yang keempat, 4 dan 6 adalah sudut dalam berseberangan. 4 dengan 6. Nah, ini betul nak ya. Ini sudut 4 berada di sebelah kiri daripada garis M dan sudut 6 berada di sebelah kanan daripada garis M-nya ya. Ini sudut dalam berseberangan, ini benar ya. Berarti ini adalah bentuknya 1 dan 4 ya. Nah, bentuk-bentuk soal seperti ini nanti kalau kalian berhadapan dengan bentuk-bentuk soal, tapi kalau kelas 9 sudah nggak ada ya, ini kelas 8 nantinya. Kalau di AKM ini biasanya soalnya tidak bentuknya seperti ini, tapi nanti yang masuk dalam kategori multi jawaban ya. Jadi ada keterangan nanti jawaban lebih dari 1. Kalau ini kan kalian tinggal milih nih ya. Oh, 1 benar, 2 salah, 3 salah, 4 benar. Oh, berarti jawabannya yang mana yang sesuai? Berarti yang C-nya. Tapi nanti kalau bentuk soal AKM ya, bentuk-bentuk AKM nanti tidak seperti ini ya. Kalian disuruh memberi centang, biasanya ada kotaknya di sini. Depan di sini biasanya ada kotak begini. Nah, depan sini ada kotak. Nah, nanti kalian suruh mencentang ya, manakah dari pernyataan itu yang benar. Nah, berarti kalau gitu nanti kita ngasihnya begini. Ini centang begini, centang begini ya. Itu kalau model di AKM, tapi kalian nanti mungkin belum ketemu ya, untuk di SMP belum ketemu AKM-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada mau ditanyakan silakan ditanya nak ya. Boleh dengan cara mengklik tombol mic kalian, silakan aktifnya mic-nya langsung ditanyakan, atau dengan cara mengetik di kolom chat ya. Nanti ada Pak Sur yang membantu Bapak untuk mengetik kolom chatnya. Oke. Sekarang kita lanjut. Tadi di nomor 25, sekarang nomor 27. Di soal nomor 27, ini jawaban benar baru 52%. Ya. Kita lihat, ini bentuk soalnya seperti ini. Ya. Perhatikan gambar, luas daerah yang diarsir. Ini sudah sering kali bentuk soal seperti ini dikeluarkan. Ya. Luas daerah yang diarsir. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada ini ya. Kalau kita lihat gambar ini ada 2 buah segitiga nah ya. Jadi segitiga yang pertama itu yang bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya begini, ada segitiga yang pertama itu. Nah, ini ya. Ininya 4 ya. Nah. Nah, yang ke sini tingginya adalah 7 ya. Kemudian segitiga yang kedua itu bentuknya yang besar yang seperti ini. Nah, ini segitiga yang kedua ya. Maaf ya gambarnya nggak bisa rapi ya karena nggak pakai penggaris ya. Nah, ini 4 ya. Nah, di sini. Nah, ini. Ini tingginya adalah 12 ya. Nah, kalian sudah belajar kan segitiga seperti ini? Apa rumus luas segitiga? Masih ingat enggak? Ya. Nah, luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Jadi di sini sebenarnya ada 3 segitiga nih nah. Ya. Perpotongannya di sini segitiga satunya bentuknya yang kecil gini. Nah, nih. Nah, ini ya. Nah, ini 3 di sininya 4 ya.
Jadi kalau kita digabung, nah, ketemulah tengah seperti ini. Jadi ditanya berapa luas daerah yang diarsir, ya. Berarti luas yang diarsir itu setengah kali 4 kali 7, maksudnya luas ini ya, segitiga yang berada di sebelah kiri dulu ya, yang atas ini. Nah, ini yang segitiga pertama ini ya. Setengah kali 4 kali 7. Ditambah dengan segitiga yang kedua yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Nah, setengah kali 4 kali 12 dikurangi. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa kok muncul pengurangnya 2 kali? Ya, karena begini nak ya. Segitiga yang pertama, ini kan ada juga segitiga kecilnya di sini. Nah, seperti ini bentuknya nih, ya. Nah, ini pertama. Di sini ada juga. Nah, di sini juga ada nih. Nah, jadi bentuknya begini. Nah, berarti ada 2 segitiga kan dengan ukuran yang sama. Maka di sini dikatakan 2 kali dari segitiga yang berukuran 4, alasnya 4, tingginya 3 ya. Ini berarti setengah dikali 4, kita kumpulkan karena ini sama semua nak ya. Ini setengah kali 4 ini sama. Di sini juga ada setengah kali 4. Ini juga ada setengah kali 4. Ini kalau kalian belajar di kelas 7 kemarin itu yang namanya sifat distributif ya. Nah, jadi kita kumpulkan unsur yang sama. Setengah kali 4-nya kita keluarkan. Jadi kalau di sini Bapak ambil ini setengah kali 4 ya. Berarti yang sisa adalah 7 ya. Di sini setengah kali 4, sisanya yang mana? 12, tandanya positif ya. Nah, dikurangi. Nah, ini setengah kali 4. Nah, ini kan. Sisanya yang mana? Oh, negatif 2 kali 3 negatif 6. Dia dapatlah seperti ini ya. Hasilnya setengah kali 4 itu 2. Kemudian 7 tambah 12 dikurangi 6 ya. Berarti 2 kali 13. Atau boleh juga kalian hitung sendiri nah ya. Setengah kali 4 berarti 2 kali 7 14 boleh. Nanti ini setengah kali 4 berarti dapat 2 kali 12 boleh ya. Boleh ya. Jadi silakan kalian atur mana yang kalian lebih mudah untuk memahaminya ya. Ini kita buat seperti ini untuk mengingatkan kalian kembali bahwa di kelas 7 sudah diajarkan tentang sifat distributif nah ya. Nah, jadi kita buatlah seperti ini ya. Enggak seperti ini enggak apa-apa ya. Seperti yang saya Bapak katakan waktu kalian di kelas 8 banyak jalan menuju Roma ya. Silakan pilih salah satunya mana yang kalian bisa ya. Yang penting bisa pergi harus bisa kembali ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B ya, 26 cm persegi. Kalau tidak kembali ya berarti nyasar. Oke ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20 berapa tadi? 27 ya. Sekarang 28 ya. Nomor 28. Nah, coba cek ke 28 ini 46,7% ya. Nah, kita lihat ini ada sketsa gambar seperti ini ya. 2 orang petugas PLN sedang memperbaiki kabel di sebuah tiang listrik. Ya. Petugas pertama menggunakan tangga dengan panjang 6,5 meter dan petugas kedua menggunakan tangga dengan panjang 10 meter seperti pada gambar berikut ya. Jika tinggi tiang listrik tersebut adalah 6 meter, jarak antara kaki tangga kedua petugas tersebut adalah, jadi yang ditanyakan jarak dari tangga pertama dengan tangga, kita beri nama saja nah ya supaya mudah. Ini Bapak beri nama huruf A supaya kita mudah nanti menghitungnya. Kemudian yang ujung Bapak beri nama B, yang atas kita beri nama titik C. Nah, di tangga yang berikutnya kita beri nama D ya. Nah, jadi kalau ditanya tadi adalah jarak antara kaki tangga kedua petugas, berarti ini maksudnya ya. Berarti yang dicari adalah berapakah panjangnya BD ya. Nah, itu yang mau ditanyakan di soal nanti ya. Kita lanjut sekarang ya. Perhatikan, kita bisa melihat pada segitiga yang paling besar ya. Perhatikan segitiga ABC ya. Segitiga ABC ini siku-siku di titik A ya. Siku-sikunya di titik A. Nah, maka kita bisa menghitung panjangnya AB. Berarti AB kuadrat itu sama dengan
BC kuadrat kurangi AC kuadrat. AB-nya tidak diketahui tetap ya. BC-nya adalah 10 dan AC-nya adalah 6. Oke, silakan hitung 10 kuadratnya. Berarti 100, 6 kuadrat berarti 36. Berarti AB kuadrat sama dengan 64. Berarti berapa AB-nya? AB-nya adalah 8 ya. Nah, di sini jangan ada lagi, Pak, kok enggak ada min-nya, Pak. Nah, nanti kalau ditanya berapa jaraknya, kalau ditanya jaraknya negatif 8, kan ini kan bingung ya. Jarak negatif 8 itu seperti apa? Adanya jarak itu 8 cm ya. Enggak ada jarak negatif 8 cm atau negatif 8 meter. Enggak ada ya. Asal diambil yang positifnya ya. Oke, jadi kita sudah bisa menentukan bahwa panjangnya AB ini adalah 8 ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ya. Perhatikan segitiga yang kecil. Segitiga ADC ya, segitiga ADC, siku-siku di titik A. Maka berlaku aturan AD kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat ya. AD-nya tidak tahu, tetap saja AD. CD-nya adalah 6,5. Kemudian AC-nya adalah 6 ya. 5 kalau dikuadratkan dapatnya 42,25. 6 dikuadratkan negatif 6. Nah, sekarang 42,25 dikurang 36. AD kuadrat sama dengan 6,25 ya. Berarti AD-nya adalah akar dari 6,25 atau 2,5. Jadi panjang BD sudah panjangnya 8 diketahui, sekarang panjang AD-nya 2,5. Maka panjang BD itu sama dengan AB dikurangi dengan AD ya. AB-nya 8, AD-nya 2,5. Berarti panjang BD adalah 5,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ya, silakan Nak, kalau mau tanya silakan tanya, boleh langsung lakukan mic atau mengetik di kolom chat ya. Kalau nggak ada berarti alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan karena kalian bisa ya, bukan berarti nggak ada pertanyaan karena kalian juga nggak bisa, bingung apa yang mau ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi sudah di nomor 28. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 30. Di sini jawaban kalian yang benar 38,2% dari 319 anak. Ya. Oke, kita lihat bentuk soalnya. Wah, ini ya. Ini juga materi kelas berapa nih? Kelas 8 ya. Lingkaran ya. Ya. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran seperti pada gambar. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini, berarti juringnya ini berbentuk apa, Nak? Seperberapanya lingkaran. Ya. Ya, kalau kita lihat sudutnya di sini 90 ya, berarti ya 360 dibagi 4 itu ya. Atau seperempat lingkaran ya. Ini bentuk seperempat lingkaran. Ya. Panjang kawat yang diperlukan untuk membatasi taman tersebut sebanyak 3 putaran. Jadi kita akan bikin pagar dengan 3 kali putaran ya. Misalkan Bapak berangkat dari sini, nah ini ngikuti bentuknya, ya, balik ke sini baru sekali, nanti balik lagi sampai 3 kalinya. Kira-kira berapa panjang kawat yang Bapak perlukan? Ya. Nah ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kalau bentuk seperti ini, Nak ya. Ini juga bisa masuk kategori soal hot ya. Nah, yang Pak Hatta sering bikin di belakang itu, Nak. Di sebelahnya kantin itu ya. Nah, pagar pembatas antara tanah di luar sekolah dengan kolam ikan Pak Hatta. Nah, itu Pak Hatta sering bikin pagar begitu kan? Nah, jadi sebelum kalian bikin pagar harus ukur dulu berapa panjangnya itu. Ya. Nah, kemudian kalian mau susun berapa naik. 3 kawat ya berarti tinggal dikalikan 3. Itu bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini masuk dalam kategori soal hot ini, Nak ya. Karena disiplin ilmunya kalian harus tahu bagaimana cara menghitung panjang busur lingkaran, kemudian diterapkan bagaimana cara menghitung kelilingnya kalau kita mau bikin pagar pakai itu ya. Kita lihat penyelesaiannya seperti ini ya.
Nah, kalau namanya kita disuruh menghitung keliling, kalau misalkan ini Bapak beri nama misalkan titik A, ini B, ini C. Nah, maka cara ngitungnya berarti AB ditambah dengan AC ditambah dengan ini busur BC. Ya. Nah, busur ya, tapi bukan Pak Sur ya. Nah, ini busurnya ada di sini ya. Ya, jadi ngitungnya gini ya. Keliling taman berarti ini ya 14 tambah 14. Kenapa kok 2 kali 14 ya Pak? Ya karena AB-nya 14, AC-nya juga 14 ya karena jari-jari kan. Ditambah dengan 1/4 pi D. Nah, Pak kok pakai pi D? Ya. Untuk mempermudah penghitungan boleh juga kan gunakan PR ya nggak masalah ya. Pakai 1/4 pi R boleh ya. Tapi kalau lingkaran apa? 2 pi R ya. Jadi 1/4 kali 2 pi R boleh atau 1/4 kali pi D ya. Jadi mana yang mudah saja kita pakai ya. 14 tambah 14 28 1/4 kali pi-nya 22/7 kali D-nya 28. Nah, kita bisa lihat nak 4 dikali 7 ini 28 kan. Berarti kalau dibagi 28 ini juga hasilnya adalah 1 ya. Jadi yang sisa adalah 28 ditambah 1 kali 22 berarti 22. Hasilnya adalah 50. Nah, jangan keburu jauh 50 nak ya. Nanti coba ada 50 Pak langsung diklik 50. Padahal bukan itu yang diminta. Perhatikan baik pertanyaannya. Sebanyak 3 putaran. Berarti kalau 50 meter ini baru 1 putaran. Supaya jadi 3 dikalikan 3. Jadi panjang kawat itu sama dengan keliling taman dikali 3 ya. 50 kali 3 berarti 150 meter. Jangan nanti Pak perasaan saya benar loh Pak jawabnya Pak ya. Perasaan memang enggak pernah salah nak ya. Perasaan benar terus ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau yang pertama tadi sebelum nanti itu adalah model-model soal AKM. Nah, kalau ini model soal yang hot ya. Soal hotnya seperti ini. Jadi keliling panjang kawatnya 150 meter. Jadi kalau 50 hasil penghitungan awalnya betul nak 50 ya, tapi bukan itu yang diinginkan soal kan. Di sini ada pertanyaan sebanyak 3 putaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik nah ya. Jadi makanya sekarang ada namanya literasi nah ya, ada ujian literasi karena kita banyak sudah yang malas membaca. Walaupun baca sekitar membaca saja, lewat saja tapi kita tidak paham apa yang kita baca itu maunya mau kemana ya. Makanya lebih ditekankan lagi ke literasi. Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya berarti nomor 55. Perhatikan. Ini ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ini dikasih nama A, B, C, D, titik F, G, maksudnya A, B, C, D alasnya, F, G, H itu adalah tutupnya ya. Ya, seperti pada gambar samping ya. Ini ya. Panjang rusuknya P 100 cm, lebarnya itu L 80 cm dan tingginya adalah 60 cm. Maksudnya ini tinggi-tinggi akuariumnya, nah ya, kalau di akuarium berarti ini tinggi akuariumnya ya. Tinggi dalam balok ya. Jadi kalau kita punya akuarium bentuknya seperti ini, panjang 100, lebar 80, tinggi 60 ya. Tapi ini akuariumnya akuarium yang normal ya, ada tutupnya ya. Kalau di tempat yang biasa kan tidak ada tutupnya ya. Ini akuarium tidak normal ya, tanpa tutup ya. Jadi ada tutupnya dia kalau ini ya. Nah, yang ditanya adalah berapakah tinggi air dalam balok jika alasnya kita rubah menjadi BCGF. Oh, BC-nya hilang. Saya kasih tanda dulu. C-nya yang di sini nah ya. Nah, ini C nah ya. Ini C ya. Nah, jadi kalau tadi alasnya adalah A, B, C, D, kita isi air setinggi 40 cm. Nah, sekarang bentuk ini akan kita balik. Alasnya bukan ABCD tapi alasnya menjadi BCGF ya. Ini nah ya. Nah. Alasnya BCGF. Yang ditanya adalah setelah alasnya berubah menjadi BCGF, berapakah ketinggian air dalam
balok ini. Ya. Kalau alasnya adalah A, B, C, D, maka tinggi airnya 40 cm. Sekarang kalau saya balik, ya, alasnya menjadi B, C, G, F, kira-kira ketinggian airnya apakah masih sama dengan 40? Ya. Nah ini yang harus kalian teliti. Ya. Kita cek, kita hitung sama-sama saja ya. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Artinya volume yang pertama ini yang sebelah kiri adalah volume dalam posisi yang normal sekarang dengan alas yang ini ya. Oke. Ya, oh ya maaf. Volume yang sebelah kiri adalah volume yang keadaan sekarang yang alasnya BCGF ya. Yang sebelah kanan itu adalah volume dengan posisi seperti gambar saat ini ya. Jadi sama-sama volume yang dimainkannya, hanya posisi alasnya yang dibedakan ya. Ini berarti T-nya sama dengan ya, jadi 80 kali 60 kali T, karena kita tidak tahu T-nya yang baru ini berapa ya, itu yang ditanyakan ya. 100 kali 80 kali 40 ya. Ini posisi air yang sesuai dengan gambar, itu yang di sebelah sini nah ya. Ini, ya. Yang di sebelah sini ini adalah posisi air kalau alasnya BCGF ya, volume air BCGF alasnya. Yang di sini adalah alasnya ABCD. Sekarang kita akan hitung berapakah ketinggian air setelah alasnya berubah menjadi BCGF ya. Nah, kalau seperti bisa dicoret nah 80 dengan 80 kita coret ya. Ini nolnya dengan nolnya habis. Ini 6 dengan 4 bisa dibagi 2 ya. Nah, kita bagi 2 ini dapat 3, ini dapat 2. Berarti hasilnya tinggal 100 kali 2 dibagi 3 ya, atau 200 per 3. Jadi hasilnya dapatkan 66,7 cm ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi seperti itu nah bentuknya nah ya. Jadi jangan bingung duluan ya, baca baik-baik. Ingat yang pesan 3 di depan tadi ya. Saat menjaga imun ya, jangan gampang panik. Nah, jadi jangan gampang panik ya. Tak baca betul-betul dulu ya sampai selesai. Biasanya kelemahan siswa-siswa yang sudah ada adalah kalau sudah bentuk soalnya banyak cerita begini, malas baca cerita. Tapi kalau membaca dongeng, nah itu senang, ya. Tapi kalau membaca soal, malas. Makanya perlu tingkatkan literasinya lagi, nah ya. Kita lanjut ke soal 32. 32. Yang menjawab benar nih baru 55%. Oh, sini 32. 50. Oh nih ya. Sekarang 50 nih. Perhatikan gambar berikut. Nah, pasangan sudut yang sama besar. Ini ada segitiga ABC, segitiga DEF. Perhatikan tanda-tandanya nah ya. Perhatikan tanda. Jadi kalaupun tidak ada angka yang dicantumkan dalam gambar, perhatikan tanda yang ada ya. Karena matematik itu kaya dengan bahasa simbol. Jadi jangan bikin simbol-simbol sendiri lah ya. Takutnya simbol yang kamu bikin tuh ada maknanya di matematik. Kalau kamu bikin simbol tapi nggak ada maknanya di matematik, nggak masalah, tidak mengganggu ya. Tapi kalau berbenturan dengan simbol yang sudah ada, itu akan membingungkan. Ya. Kita lihat dari bentuk soalnya ini. Sisi yang sama panjang adalah, kita bisa lihat, AC sama dengan FE. Dari mana bisa mengetahuinya? Lihat tanda ininya, nak. Ini ada garis 2, ini juga ada garis 2. Nah, berarti AC sama dengan EF atau FE. Ya. Mana lagi yang sama? Nah, BC ya. BC sama dengan DE. Berarti ya otomatis panjang AB sama dengan panjangnya DF. Oke. Sekarang perhatikan. Sudut yang sama besar menghadap sisi yang panjangnya sama. Sudut yang sama besar itu menghadap sisi yang panjangnya sama. Kita lihat tadi garisnya apa? Yang sama panjang, garis AC. Kalau garisnya AC berarti sudutnya yang mana? Seperti yang sering Bapak katakan ke kalian, kalau menggunakan segitiga ABC, kalau diketahui panjang sisinya AC berarti sudutnya yang tidak ada hurufnya kita sebut. AC, huruf apa yang enggak ada? B, berarti sudutnya adalah sudut B. Jadi kalau begini sudut B ini sama dengan yang mana? Perhatikan pada segitiga DEF yang tandanya 2 ada di luas garis EF, berarti sudutnya apa? Sudutnya sudut
D, ya. Itu ya cara ngitung, cara mencari sudutnya ya. Sudut yang sama besar menghadap sisi yang panjangnya sama, ya. Ini sudut B sama dengan sudut D, ini maaf ya, ini ada yang ini ya. Sudut A itu sama dengan sudut F ya. Sudut A-nya ini ya. Sudut A, tanda garisnya adalah 1. Nah, ini tanda garis 1 di sini mana? Itu ada di sini, ya. Oke. Ya, sudut C sama dengan sudut E ya. Nah, berarti jawabannya yang mana yang benar? Ya, A sama dengan F ya. Jadi jawabannya yang A. Sampai jam berapa sih? Jadi tanda tanya. Ya, ini sudut ya. Nah, bukan tanda tanya, ini sudut ya. Ini sudut D ya. Ya. Berarti yang dikirim Pak Sur revisinya belum Bapak copy ke berarti di laptop saya, jadi sini belum diganti berarti. Oke nah ya. Kita lanjut sekarang. Kita lihat soal nomor 34. 4 menit lagi. Oke. Ya, kita yang terakhir berarti yang warna merah ini. Berarti yang berikutnya yang hitam. Oke. Ya. Nah, perhatikan. Nah. Ya, ini masuk soal kategori hotnya ya. Penerapan ya. Sarifah ingin mengukur lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu ditancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Ya, ya ini sebenarnya jangan kalian nanya, Pak gimana cara nancapkan tongkatnya, gimana cara ngukurnya ya. Nah, itu kerjanya tukang itu nah ya. Atau sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ada namanya teodolit ya. Nah, itu dipakai mengukur nah ya. Kalau kalian sering mungkin di jalan, di simpang-simpang jalan ya, itu kalian sering melihat orang-orang memegang tripod ya, yang satu pegang sebuah tongkat yang ada garis-garisnya, ada angka-angkanya, yang satunya megang seperti kamera. Nah, itulah mereka tugasnya untuk mengukur berapa kemiringannya, berapa jaraknya ya. Karena kalau posisinya miring kalian ukur, maka kita tidak bisa mengukur dalam bentuk datar. Kalian tarik meteran, panjangnya misalkan kayak ini dari BC. Oh panjangnya ini 10 Pak. Nah, tapi kalau kalian ngukur di pertanahan, nanti bukan seperti ngukurnya, bisa lebih pendek dari BC yang ada karena BC kondisinya miring. Sementara kalau teodolit itu mengukurnya dalam bentuk datar. Sama kalau kalian masuk kemarin ke SMP 1 ya. Nah, masuknya kan pakai zonasi ya, sistem jarak. Jaraknya bukan ngikuti jalan, tapi jarak lurus dari koordinat sekolah ke koordinat yang ada di rumahmu. Ya, itu ditarik lurus ya, bukan ngikuti jalannya ya. Jangan Pak protes, ini rumahnya jauh loh Pak, kalau diterima saya rumahnya lebih dekat Pak. Ya kamu dekat dengan jalan, kan ikuti jalan, dia lebih dekat, nembus gunung masalahnya dia. Kalau jalan jadi jauh ya. Oke, itu penerapan ya. Sekarang kita lihat ya. Nah Bapak anggap aja di E tadi itu ada di pohon tadi Bapak beri nama titik E nah ya, nah, supaya mempermudah saja. Nah di sini kalian bisa lihat ini bentuknya apa? Segitiga, ada segitiga ABE, ada segitiga DCE. Ini kembali ke materi kelas 9 semester ganjil ya. Ya. Ya, kita lihat nah ya. Berarti lebar sungai DE atau dalam kurung L ya. Kita bersimbol seperti itu aja. Nah, berarti kita lihat perbandingan sesuai. DE sebanding dengan AE ya. Sifat kesebangunan ya, sebagai pada segitiga ya. Kemudian DC ini DC itu sebanding dengan AB. Sekarang kita masukkan unsur diketahui. DE adalah L ya. Ini kita sudah misalkan tadi ya. Jadi dari sini. Nah, ini kita beri nama dengan L ya. Nah, jadi bentuknya begini. AE A sampai E berarti L ditambah 8.
DC-nya 6, AB-nya 8. Sampai sini kita lakukan perkalian silangnya. 8 kali L sama dengan 6 kali L tambah 8 ya, berarti 8L 6 L tambah 48 kita kumpulkan yang sejenis ya. Berarti 2L sama 48 maka L-nya sama dengan 24. Jadi lebar sungai adalah 24 meter. Oke anak-anakku, untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak cukupkan sekian karena pemateri yang berikutnya sudah siap Pak Marsono. Ya, sudah nunggu dari tadi dia, ya, tapi beliau betah saja menunggu ya. Oke anakku, sebelum kegiatan ini kita akhiri, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekali Bapak ingatkan, tolong nanya tugas-tugasnya diselesaikan terakhir itu tanggal 12 nah ya. Tanggal 12 Maret masih ada waktu ya. Silakan diselesaikan, belum selesai. Silakan dikerjakan berkali-kali, nggak apa-apa, jangan tanya Pak nilainya mau remedi, tidak ada remedi ya. Buka saja, kalau masih bisa dikerjakan, kerjakan. Kalau nggak bisa, nah itu berarti sudah nggak boleh lagi dikerjain ya. Oke Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.